Oke, ya sambil menunggu kawan-kawan pajak yang lain ya ikut bergabung di acara Tax Live kita pada hari ini di acara IG Live milik Ditjen Pajak RI. Silakan dilihat-lihat nih apa yang akan kita obrolkan pada hari ini ya. Ada di teaser yang sedang tampil di layar gadget teman-teman semua ya, kawan-kawan pajak semua. Nah silahkan nih yang sudah bergabung silahkan juga woro-woro ya memberitahu, IG Live milik Ditjen Pajak RI sudah on air nih ya, sudah mengudara. Yuk kawan-kawan pajak semua ikut gabung bersama kita gitu ya di acara Tax Live yang seperti biasa hadir setiap hari Kamis ya jam 3 selama 30 menit ke depan. Yuk kawan-kawan pajak silahkan ikut bergabung karena apa yang akan kita bahas pada obrolan pajak kali ini, ini hal yang sangat menarik ya. Walaupun sudah pernah dibahas sebelumnya, tapi kita akan lebih spesifik lagi, detail lagi dengan apa yang akan kita obrolkan pada kali ini. Oke, sudah berapakah yang ada 100 lebih ya kawan pajak sudah ikut bergabung nih. Oke. Ya, silakan diberitahukan ke kawan-kawan pajaknya. Oke. Nampaknya teasernya sudah selesai ya kawan pajak ya. Jadi sebagaimana terlihat di teasernya tadi yang sudah ditayangkan, kita hari ini akan membahas terkait dengan natura dan atau kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu yang mana dikecualikan dari objek pajak penghasilan ya. Sebelumnya di episode ke-97 kawan pajak ya di tanggal 12 Juli 2023 yang lalu gitu ya telah disampaikan pula nih terkait dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan nomor 66 tahun 2023 ya, yaitu terkait dengan natura dan atau kenikmatan. Jadi ketentuannya mengenai penggantian atau imbalan yang sehubungan dengan pekerjaan gitu ya ataupun jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan. Itu merupakan penghasilan yang menjadi objek pajak penghasilan gitu ya. Nah, pada episode kali ini ya kan pajak di episode ke-99. Nggak kerasa nih ya Pak ya, udah episode ke-99. Angka manis mas. Angka manis sebelum masuk ke angka 100 gitu ya Pak ya. Nah, di episode kali ini kita akan membahas terkait yang khusus ya, spesifik terkait dengan natura atau kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Nah, sebelumnya di episode sebelumnya gitu ya, untuk mereview kembali gitu ya apa yang sudah dibicarakan terkait dengan PMK 66 gitu ya terkait dengan natura atau kenikmatan. Kemarin disebutkan bahwa ada objek pajak yang memang dikecualikan untuk natura dan kenikmatan. Yang pertama ada makanan atau minuman, bahan makanan atau bahan minuman yang bagi seluruh pegawai gitu ya, yang disediakan di tempat kerja ataupun juga terkait dengan bagian pemasaran itu dapat kupon gitu ya bagi ya. Iya, betul sekali. Dan ada bahan makanan minuman untuk seluruh pegawai dengan batasan nilai tertentu. Kemudian ada juga natura dan atau kenikmatan di daerah tertentu. Terus ada juga natura atau kenikmatan untuk keharusan pekerjaan. Terus juga ada natura atau kenikmatan dari APBN atau APBD atau APB desa. Juga ada natura atau kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu. Nah, inilah yang akan kita bahas pada kesempatan Tax Live pada episode ke-99 ini. Nah, karena itu, kan pajak, karena ini adalah hal yang menarik gitu ya, tolong untuk bisa disaksikan gitu ya, disimak sama-sama, disimak baik-baik keseluruhan acara sampai 30 menit ke depan. Nah, sambil menunggu, nah tadi saya lupa nih kalau saya tuh tidak sendiri ya di acara Tax Live gitu ya. Selalu saya temani. Iya, selalu ditemani. Nah, salah satunya adalah sesama fungsional penyuluh pajak. Kalau saya dengan Iqbal dan teman saya dengan Pak siapa Pak? Silakan juga sekalian menyapa kawan pajak semua nih. Iya, saya dengan Giarso, penyuluh pajak ahli muda. Siap. Jadi dengan Pak Giarso, seorang penyuluh pajak ahli muda yang mana sudah tidak asing ya, kawan pajak sudah sering kali tampil di acara Tax Live kita, membersamai kita ngobrolin tentang pajak tentunya. Nah, kawan pajak, sebelum masuk kepada materinya gitu ya, saya lupa juga nih
menanyakan kabar dari Kang Pajak. Semoga dalam keadaan sehat walafiat gitu ya, selalu dilindungi oleh dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, kawan pajak, sebelum memulai mungkin ada yang ingin disampaikan nih. Tadi Pak Giarso menyampaikan kepada saya ada sedikit pantun yang ingin disampaikan. Silakan Pak Gi, silakan. Udah dibocorkan dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan pajak semua di seluruh Indonesia? Mudah-mudahan kawan pajak semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Baik Mas Iqbal, mungkin sebelum kita mulai biar anget nih, kita beri pantun dulu nih. Iya, boleh nggak? biar semangat Pak, biar Boleh semangat. nggak? Silakan, Oh, silakan. Boleh banget. Baik, kawan pajak, jalan pagi pakai kuda besi. Cakep. Ya, harus ada cakepnya dulu, baru saya cakep. lanjutin. Iya, siap. Keliling kota banyak pemandangan. Cakep. Cakep. Iya. Dengan IG Live kita beredukasi, Cakep. ambil tema Natura Kenikmatan. Oke, sangat nyambung sekali ya Pak dengan obrolan kita pada Oh, iya. episode kali Harus, ini ya. harus. Oke, terima kasih Pak Giarso atas pantunnya dan juga sapaannya. Ini sudah banyak yang bergabung nih Pak dengan kita nih. Kalau kita lihat ya di layar IG kita nih, saya ada layar yang menampilkan IG Live gitu ya, kawan pajak. Ada banyak sekali teman-teman nih. Ada yang sudah bilang nih, cakep, cakep. Wah, berarti menyimak apa yang disampaikan pagi ya, pantun Berarti tadi ya. pembahasan ini masih menarik. Masih Mas Iqbal. menarik, iya masih menarik sekali. Tadi saya melihat di awal 123, sekarang udah menembus 191. Wah, semakin banyak yang gabung nih, hadir di acara Text Live. Semoga apa yang kami sampaikan nanti juga bisa memuaskan gitu ya, terkait dengan apa yang diinginkan, informasinya untuk natura dan atau kenikmatan. Kita sapa-sapa dulu Pak, ada Pak Arianto ya, wah Pak Eko Arianto, wah ini langganan ini Mas. ini langganan, dulu sering tampil di IG Live juga. Salam Pak Eko ya. Salam Pak Eko. Iya, biasanya salamnya apa Mas? Salam apa ya Mas? Salam saturasi. Oh, salam saturasi ya, itu ya kalau jak salam saturasi biasanya Pak Eko. Iya, iya. Oke, berikutnya ada siapa lagi? Ada Ice, ada Pramoyandra, ada Mas Pahlo, ada Hot banget, maksudnya apa nih? wah, apa nih hotnya? Mungkin Panas. topiknya Mas. Topiknya. Temanya obrolan kita kali ini. Benar-benar Oke. lagi sedang trending topik ini. Iya, oke, kita lanjutkan ke materi aja Mas. Kita sudahi Oke, salam-salamnya. Nah, seperti biasa kawan pajak, jika nanti ada yang ingin ditanyakan seputar tema yang kita obrolkan kali ini, silakan untuk mengisi di kolom chat ya yang ada di bawah gitu ya, diisikan saja pertanyaannya. Nanti mungkin beberapa pertanyaan akan langsung dijawab oleh Pak Giarso ya, selaku hari ini narasumber ceritanya ya. Siap. Ada teks arahnya tadi udah sebelum. Tapi nanti jangan khawatir juga bagi teman-teman atau kawan-kawan pajak yang memang sudah mengisi pertanyaan di kolom komentar, tapi kok Pak hanya beberapa yang dijawab. Nanti juga ada teks army ya pagi ya. Teks army sesama fungsional penyuluh pajak yang akan membantu menjawab di kolom komentar. Oke. Baik, kawan pajak dan Pak Giarso ya, kita mulai saja obrolan pajak kita pada kali ini. Nah, untuk lebih memudahkan kawan pajak dalam memahami apa yang nanti disampaikan, mungkin kita awali dulu nih Pak Giarso terkait dengan gambaran umumnya ya, gambaran umumnya untuk tema kita pada kali ini natura dan atau kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu. Mungkin silakan bagi mengawali. Ya, baik Mas Iqbal. Baik kawan pajak semua, memang tema kita kali ini adalah natura dan atau kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu yang dikecualikan dari objek pajak. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Iqbal di depan yang merupakan rangkuman dari episode sebelumnya, ada 5 pokok Mas ya. Cuman kita hari ini fokus pada natura dan atau kenikmatan dengan jenis atau batasan tertentu tadi yang dikecualikan dari objek pajak. Ini memang istilahnya pembahasan yang lebih spesifik Mas Iqbal sengaja kita ambil. Jadi nanti biar masyarakat wajib pajak, kawan pajak bisa lebih memahami ya terkait peraturan ini. Baik terkait natura kenikmatan dengan jenis atau
batasan tertentu itu jadi begini kawan pajak. Yang pertama ini merupakan jenis-jenis natura dan atau kenikmatan terperinci disertai dengan batasannya. Ini ada namanya negative list. Ini ada 11 jenis nanti yang akan kita jelaskan Mas Iqbal ya. Siap Pak. Kemudian batasan dapat berupa apa? Jadi untuk natura akan dilihat kriteria penerima dan atau nilainya. Kemudian untuk kenikmatan akan dilihat kriteria penerima, nilai dan atau fungsinya. Kemudian ini yang penting, selisih lebih ya, nilai natura kenikmatan yang diterima dikurangi dengan batasan berupa nilai tertentu itu merupakan objek pajak. Jadi misalnya yang diterima katakanlah 4 juta, batasannya cuma 3 juta. Berarti yang 1 juta itu merupakan objek pajak penghasilan. Seperti itu. Kemudian perincian natura kenikmatan ada dalam contoh di PMK 66. Jadi kawan pajak semua kalau bisa segera download PMK 66-nya. Silakan di search ya di Google, itu banyak sekali. Bisa dibaca aturan pokoknya, bisa dibaca lampiran-lampirannya, ada contoh-contoh di sana. Jadi jangan hanya mendengarkan dari sini takutnya kurang komprehensif. Silahkan dibaca dan diresapi agar diketahui maknanya seperti itu. Demikian Mas Iqbal. Oke, terima kasih Pak Agi. Itu ya kawan pajak gambaran umumnya. Jadi memang tadi seperti disampaikan oleh Pak Agi, lebih baiknya gitu ya, kawan pajak sudah punya nih PMK 66-nya. Jadi bisa saat sekalian melihat langsung ya, sambil membaca, sambil juga mendengarkan gitu ya. Mudah-mudahan bisa lebih memahami gitu. Tadi yang mungkin ada sedikit yang bisa saya sampaikan ya, dirangkum lah ceritanya seperti itu. Bahwa terkait natura atau kenikmatan itu diatur di PMK 66 ya, dan juga terkait dengan apakah semua natura kenikmatan itu menjadi objek pajak, tidak gitu ya, ada beberapa yang memang dikecualikan gitu ya. Nah terkait dengan gimana cara menilainya, menghitungnya, itu jangan khawatir, tadi sampai oleh Pak Agi ada contoh ya, ada contohnya di lampiran PMK 66-nya. Jadi silakan kawan pajak apabila memang sudah punya PMK 66-nya, buka saja lampirannya, kita nanti saling mungkin melengkapi ya. Apa yang dibaca oleh kawan pajak juga nanti dilengkapi penyampaian oleh Pak Giarso terkait dengan contohnya. Oke, kita lanjut Pak Gi. Mungkin tadi kan hanya gambaran umumnya ya. Mungkin perinciannya nih. Dari tadi sampaikan Pak Gi ada 11 item. Ya, 11 item yang dikecualikan dari objek pajak terkait natura atau kenikmatan. Silakan Pak Gi menyampaikan kawan pajak. Terima kasih Mas Iqbal dan kawan pajak. Memang tadi kami sampaikan ada 11 item ya, akan kita rinci satu persatu. Kemudian nanti di ujung acara nanti akan kita berikan contohnya Mas Iqbal, walaupun tidak 11-11-nya, mungkin hanya beberapa kalau saja. Kalau semua 11-nya bisa lewat nih Pak Gi. Waktu, hanya masalah waktu. Iya, masalah waktunya. Baik, ini yang pertama Mas. Baik. Terkait bingkisan hari raya. Ya, ini jadi pemberi kerja bisa memberikan bingkisan baik berupa makanan, bahan makanan ataupun minuman dalam rangka hari besar keagamaan. Cuman kawan pajak tolong diperhatikan bahwa hanya ada 5 hari raya di sini, yaitu Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Natal, Hari Suci Nyepi, Hari Raya Waisak, atau Tahun Baru Imlek. Jadi kalau untuk hari besar yang lain Mas Iqbal itu tetap merupakan objek. Berarti hanya hari raya yang ditentukan saja di sini ya, yang di ditentukan PMK 66 di sini ya. Ya. Oke, siap. Dan ini mudah-mudahan sudah mencakup untuk seluruh agama yang ada di Indonesia, seperti itu. Baik. Dan ini kawan pajak diterima atau diperoleh oleh seluruh pegawai. Jadi bingkisan ini bukan hanya untuk 1-2 orang, tetapi untuk seluruh pegawai. Dan di sini juga tidak ada istilahnya batasannya berapa, tidak ada. Misalnya bingkisannya senilai 5 juta, ya tidak masalah. Nah, tidak ada batasan seperti itu. Tapi dikembalikan ke perusahaan mungkin ya, besarannya seperti apa. Jadi makin besar mungkin makin bagus Mas Iqbal ya. Kalau dapat bingkisan ya. Iya, baik. Per orang 10 juta kan lumayan itu. Tapi jangan lupa pagi ada namanya kepantasan. Nilai kepantasannya berapa mungkin ya. Jangan terlalu tinggi juga. Jangan terlalu tinggi juga. Namanya juga bingkisan. Siap. Seperti itu. Baik, yang kedua.
bingkisan dari pemberi kerja yang diberikan selain dalam rangka hari raya keagamaan. Ya, selain yang hari raya keagamaan. Oh, selain yang 5 tadi ya? Selain yang 5 tadi. Kadang kan perusahaan memberikan bingkisan mungkin dalam rangka istilahnya untuk kinerja yang bagus, sebagai imbalan diberikan bingkisan, mungkin berupa televisi atau peralatan rumah tangga dan lain sebagainya. Kawan pajak, bingkisan ini juga diterima atau diperoleh pegawai, jadi tidak harus seluruh pegawai, Mas. Oke. Jadi misalnya Mas Iqbal berprestasi kemudian diberikan bingkisan oleh perusahaan, ya kan mungkin yang nggak berprestasi tidak diberikan, seperti itu. Tetapi kawan pajak semua, di sini ada batasan maksimalnya. Batasnya berapa? Yaitu sebesar 3 juta per pegawai per tahun pajak. Batasannya itu dalam 1 tahun. 1 tahun ya? Tahun. Oke. Jadi kalau udah menerima bingkisan, seterusnya kita akumulasi dulu, melebihi 3 juta atau tidak. Oke. Kalau melebihi, selisihnya merupakan objek pajak. Tapi kalau tidak melebihi, maka seluruhnya bukan objek pajak atau dikecualikan dari objek pajak. Iya, berarti sifatnya harus diakumulasikan gitu ya. Kalau ada lebihnya, itulah objeknya. Betul sekali. Siap. Kemudian yang ketiga, yaitu peralatan dan fasilitas kerja yang diberikan pemberi kerja kepada pegawai untuk pelaksanaan pekerjaan, antara lain komputer, laptop, atau ponsel beserta penunjangnya seperti pulsa dan sambungan internet. Dan ini diterima atau diperoleh pegawai mungkin yang memperoleh fasilitas komputer, laptop, ponsel, mungkin tidak semua pegawai. Ya, enggak masalah. Ya, itu tetap dikecualikan. Tapi dengan syarat bahwa fasilitas tersebut digunakan dalam rangka untuk menunjang pekerjaan pegawai. Bukan untuk kepentingan pribadi, Mas, seperti itu. Bukan untuk fashion atau semacamnya gitu ya, Pagi ya. Betul tapi sekali. Untuk pekerjaan. Iya. Siap. Baik, mungkin berikutnya yang nomor 4 Pagi. Tadi udah 3, 4. Fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan dari pemberi kerja. Mungkin sudah sering ya. Untuk pemberi kerja memberikan fasilitas berupa layanan kesehatan. Yang jadi pertanyaan, apakah semua layanan kesehatan? Jawabannya adalah tidak. Oh, ada batasannya. Ada batasannya, tertentu saja. Di sini diterima atau diperoleh pegawai, kemudian diberikan dalam rangka penanganan kecelakaan kerja. Jadi misalnya kerja terjadi kecelakaan, itulah yang dimaksud. Yaitu yang dapat pengecualian. Dapat pengecualian. Yang kedua, penyakit akibat kerja. Ya, misalnya ya mungkin banyak kerja di bagian kimia, kemudian sakit karena zat kimia tersebut, itu penyakit akibat kerja. Tapi kalau cuma sakit flu, ya kita lihat. Ini karena apa? Karena pekerjaan atau apa AC-nya terlalu dingin, apa seperti apa harus kita lihat dulu. Seperti itu. Semua harus kita perhatikan sebabnya apa. Dan teman-teman semua, ini juga harus dibuktikan dengan surat dari dokter. Ini sakit karena akibat ini. Nah, kan ketahuan nanti buktinya di situ. Berarti istilahnya ada asesmennya ya, Ada asesmennya. Kemudian kedaruratan penyelamatan jiwa. Jadi misalnya ada istilahnya benar-benar dalam kondisi berbahaya, jiwanya terancam, maka itu pun pengobatan tersebut juga dikecualikan. Dikecualikan. Siap. Berikutnya yaitu pengobatan lanjutan, Mas. Lanjutan akibat dari kecelakaan kerja tadi dan atau penyakit akibat kerja. Oh, istilahnya ada rawat jalannya gitu ya. Betul. Ya. Jadi hanya terbatas yang di sini. Jangan sampai nanti misalnya para kawan pajak jadi pegawai untuk istilahnya ke salon kecantikan, itu minta dibebaskan. Walaupun itu diberikan oleh perusahaan fasilitas gitu ya. Iya, itu tidak dikecualikan. Itu tidak dikecualikan. Nah itu kawan pajak ya, ada 4 ya. Ada 4 syarat ya terkait fasilitas kesehatan. Ya, betul. Selanjutnya Pagi. Kemudian yang nomor 5. Ya, yang kelima. Masih ada 7 ya. Masih ada 7. 11 fasilitas olahraga dari pemberi kerja. Batas olahraga boleh ternyata, boleh. Tapi ada pengecualian yaitu olahraga golf.
pacuan kuda, Oke. balap perahu bermotor, terbang layang dan atau olahraga otomotif. Oke. Untuk yang 5 ini otomatis tidak bisa. Oh. Tapi untuk olahraga yang lain masih diperbolehkan, masih dikecualikan. Tapi syaratnya diterima atau diperoleh pegawai, bukan keluarga pegawai, bukan temannya pegawai, bukan saudaranya pegawai, kayak gitu ya. Iya. Tapi diterima oleh pegawai. Dan secara keseluruhan bernilai maksimal sebesar 1,5 juta per pegawai per tahun pajak. Oke. Satu Tadi tahun ju- ya. Iya. Ini. Tadi juga ada yang bertanya tuh pagi. Ya. Terkait dengan nih, fasilitas futsal diberikan oleh perusahaan, apakah itu objek atau bukan? Nah, ternyata ini dijawab tadi. Sudah dijawab. Dijawab. Dengan catatan ada batasannya diberikan kepada pegawai Ya. dan batasan nilainya 1,5 1,5 juta per pegawai per tahun pajak. Oke. Lanjut pagi. Yang keenam. Berikutnya nomor 6. Fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang bersifat komunal atau dimanfaatkan bersama-sama. Artinya semua pegawai boleh masuk. Oh, boleh, Boleh masuk ke tempat tinggal tersebut. Iya. Bukan yang sifatnya pemanfaatan secara perorangan. Khusus gitu ya. Khusus, iya. Hanya orang tertentu saja yang boleh masuk. Hanya saya yang boleh masuk. Nah, Atau itu enggak saya masuk di aja sini. boleh masuk, nggak Iya. boleh. Contohnya mes, asrama, pondokan, mungkin barak juga, Oke. ya perusahaan-perusahaan, ya banyak di proyek-proyek ya, Iya. itu termasuk yang dikecualikan. Ini diterima diperoleh oleh pegawai juga. Kemudian boleh berikutnya mas? Siap. Iya. Yang ketujuh nih Pak. Belum diperintah nih. Nomor 7. Nomor 7. Fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang hak pemanfaatannya dipegang oleh perorangan, perseorangan atau individual. Antara lain apartemen atau rumah tapak. Ternyata masih bisa mas. Oke. Iya. Ternyata masih bisa. Tetapi ya tadi ada syaratnya juga. Oke. Diterima diperoleh pegawai. Kemudian syarat keseluruhan bernilai maksimal 2 juta per pegawai per bulan. Oh, jadi untuk fasilitas tempat tinggal pagi itu ada 2 ya ternyata. Komunal. Ada yang sifatnya komunal dan juga ternyata yang tidak sifatnya komunal atau istilahnya dikhususkan untuk satu individu saja Individual, gitu ya. Itu juga dapat Dapat. fasilitas. Tapi kalau yang sifatnya komunal itu tidak ada batasan nilai. Betul. Kalau untuk yang sifatnya non komunal itu ada batasan nilainya. Itu ya Nilainya Pagi. 2 juta. Dengan nilai 2 Kalau juta. di atas 2 juta, selisihnya merupakan objek pajak. Oke, dengan Seperti itu. yang perlu dicatat 2 jutanya adalah 2 juta per pegawai per bulan. bulan ya, bukan per tahun pajak ya, per, Per bulan. bulan. Oke. Besar juga kalau per bulan ya. Iya, lumayan Pagi. Lumayan. Silakan. Kemudian, Dilanjutkan yang ke-8. Fasilitas kendaraan dari pemberi kerja. Ini diterima diperoleh pegawai yang tidak memiliki penyertaan modal. Jadi dia bukan pemegang saham, dia bukan pemilik daripada perusahaan tadi, Mas. Oke. Kemudian syarat kedua dan memiliki rata-rata penghasilan bruto dalam 12 bulan terakhir sampai dengan 100 juta per pegawai per bulan. Jadi syaratnya penghasilan brutonya rata-rata dalam 12 bulan terakhir itu tidak sampai 100 juta. Banyak juga kalau Besar istilahnya, sekali ya iya. sebenarnya ya. Per kalau bulan melihat 100 nilainya. juta. Kan Per besar. bulan 100 juta. Jadi kalau orang penghasilan di bawah 100 juta, kemudian dia bukan pemegang saham, dapat fasilitas kendaraan, dia dikecualikan. Oke. Seperti itu. Jadi itu ya, tetap ada batasannya. Ada batasannya. Ada batasannya. Walaupun besar ya Pagi ya tadi rata-ratanya dalam 12 bulan terakhir ada 100 juta, 100 juta. tapi dia tidak boleh memiliki penyertaan modal atau simpelnya tidak boleh punya saham di Iya, situ ya. Oke. Cakep tuh yang ke-8. Nah, mungkin sekarang ke-9 lagi. Iya, udah nomor 9. Iya, nggak kerasa udah ke-9 ya. Fasilitas iuran kepada dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan, yang ditanggung oleh pemberi kerja. Ini mungkin juga sering ya, untuk iuran pensiun ditanggung oleh pemberi kerja. Memang ini masih dikecualikan karena apa? Nanti akan dikenakan pajaknya pada saat dia memperoleh pensiunannya. Kalau sekarang memang belum, ya nanti saat cair pensiunannya baru akan dikenakan seperti itu. Kemudian nomor 10, fasilitas peribadatan antara lain berbentuk musola, masjid, kapel ataupun pura. Jadi
kantor, ada musolanya, ada masjidnya, mungkin ada kapelnya atau puranya, itu maka fasilitas-fasilitas tadi itu dikecualikan, tapi dengan batasan diperuntukkan semata-mata untuk kegiatan peribadatan. Oh, jadi ada pula tuh kalau masjid ada ruang aulanya pakai buat pesta gitu. Ya, Oh, itu tidak mungkin ya. lain lagi. Lain lagi. Oke, siap. Baik, Yang ke-11 pagi, 11 terakhir. terakhir. Yang terakhir nih. Terakhir. Seluruh natura kenikmatan yang diterima atau diperoleh tahun 2022 itu masih dikecualikan. Walaupun teman-teman semua sesuai Undang-Undang HPP, sesuai PMK 55, ya bahwa natura kenikmatan diterima tahun 2022 sebenarnya merupakan objek pajak. Objek pajak. Tetapi dengan PMK ini dinyatakan masih dikecualikan. Nah, seperti itu, Mas Iqbal. Oke, siap. Terima kasih pagi. Itu tadi ya kawan pajak terkait dengan natura atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek pajak. Ya. Ada 11 item. Itu bisa dilihat juga ya. Tadi mungkin kalau kawan pajak sudah mendownload PMK 66-nya, ada di lampirannya tuh pagi ya. Ada semua. Di apa terkait dengan yang dikecualikan listnya dari nomor 1 sampai dengan nomor 11 sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Giaso tadi. Iya. Nah, oke. Terima kasih Pak Gi sudah menjelaskan terkait dengan istilahnya perinciannya. Iya. Nah, mungkin kawan pajak juga penasaran nih lebih saya masih bingung Pak Gi nih terkait dengan beberapa kegiatan yang memang tadi salah satunya masuk kepada yang dikecualikan. Mungkin supaya mudah dipahami gitu ya apa yang tadi disampaikan oleh Pak Gi, beberapa contoh mungkin kita akan berikan nih kepada kawan pajak sesuai dengan apa yang kita janjikan tadi Pak Gi ya, bahwa akan memberikan contoh. Mungkin kita berikan dulu contoh yang pertama ya. Contoh yang pertama terkait dengan pemberian bingkisan kepada pegawai, karena mungkin ini suatu transaksi yang memang sering terjadi nih, ya sering terjadi dan dialami oleh kawan pajak selaku pekerja yang diberikan oleh pemberi kerjanya. Nah, mungkin bisa dibantu oleh Pak Bima untuk memberikan gambarnya nih. Ya, kita akan coba memberikan slide berupa picture gambar yang akan bisa kawan-kawan pajak lihat di layar gadget kawan pajak. Silakan Pak Gi, memulai. Sudah muncul? Sudah muncul sepertinya. Muncul, baik. Rupanya peserta terus bertambah. Oh iya, wah sekarang sudah 240-an lagi ya. Wah ternyata memang mudah-mudahan bermanfaat. Sangat menarik nih, sangat menarik temanya nih. Baik, baik kawan pajak, mungkin agar lebih mudah dipahami ya kita perlu memperhatikan contoh-contoh ya. Ini mohon maaf kami hanya memberikan 3 contoh dari 11 item tadi ya. Tapi contoh ini yang waktu juga Mas. Iya, mengingat waktu dan contoh ini adalah yang memang sering yang sering dialami oleh kawan. Kalau 11 kita kasih contoh mungkin sampai maghrib. Wah iya, betul sekali. Iya, nanti sholat asarnya pada lewat. Lewati. Kasihan kawan pajak. Siap. Baik. Contoh yang pertama terkait pemberian bingkisan kepada pegawai. Baik bingkisan dari dalam rangka hari raya maupun bingkisan di luar hari raya. Oke. Ini contohnya kawan pajak semua ada namanya PTBC ya. Memberikan bingkisan kepada Tuan BZ. Ya, Tuan BZ itu yang pertama pada tanggal 20 Februari memberikan bingkisan dalam bentuk bahan makanan dan minuman. Itu dalam rangka tahun baru Imlek. Oke, tahun senilai 500.000 Mas. Iya. Ini kalau kita lihat perhatikan dulu dalam rangka hari besar keagamaan. Kemudian pada tanggal 19 Maret ya diberikan lagi bingkisan senilai 1 juta. Oke. Ya, ini tapi bukan dalam rangka hari raya keagamaan. Oke, bukan dalam rangka hari raya yang 5 tadi ya Pak? Yang 5 tadi. Oke. Ini berupa peralatan rumah tangga dan sejenisnya nilainya 1 juta. Oke. Kemudian pada tanggal 18 Juni diberikan bingkisan lagi senilai 4 juta Mas. Oke. Iya 4 juta. Kemudian tanggal 19 Agustus diberikan senilai 2 juta. Jadi 500.000, 1 juta, 4 juta, kemudian 2 juta. Lah, bagaimana perhitungannya? Berapa yang dikecualikan? Apakah semua objek pajak? Apakah semua non objek pajak atau seperti apa? Kita lihat kawan pajak semua. Ya, ini bisa dilihat di slide di gambar juga di ya, gambar pajak ya. Tolong ada tabel di bawahnya. bisa di zoom berarti Bisa sama di mereka zoom, ya. Silakan. Baik.
Untuk yang tadi bingkisan bulan Februari dalam rangka tahun baru Imlek senilai 500.000. Ya. Karena dalam rangka hari raya, hari besar keagamaan, maka tidak ada batasan. Oke. Semuanya merupakan yang dikecualikan dari objek pajak. Oke, Jadi 500.000 yang dicukukan 500.000, nilai objeknya 0 seperti Oke, itu. jadi untuk yang bulan Februari karena tahun baru Imlek, Ya. maka dia dikecualikan jadi objek PPh-nya 0. 0. Oke, sip. Kemudian berikutnya, tadi kan ada 500.000, 1 juta, 4 juta, 2 juta. Kita ketahui kalau bingkisan di luar hari raya, hari besar keagamaan itu tadi batasnya berapa? 3 juta. Bulan Maret diberikan 1 juta, berarti masih di bawah 3 juta ya Mas. Bulan Juni diberikan 4 juta, akumulasi berapa? Sudah 5 juta. 5 juta berarti sudah di atas 3 Batasan, juta. iya, di atas 3 juta. Berarti yang dikecualikan tadi 3 juta, kemudian yang menjadi objek pajak adalah 5 juta dikurangi 3 juta atau 2 juta. Siap. Itu yang merupakan objek PPh. Nah, ini Agustus menerima lagi Mas. Oh, terima lagi nih Pak. Ya. 2 juta. Ya, karena 2 juta sudah melebihi tadi batas, ya, Otomatis langsung. berarti Jadi kena 2 juta tadi merupakan objek pajak penghasilan. Oke, Seperti itu Mas. iya. Contoh pertama. Contoh pertama. Jadi mohon ingat diakumulasikan gitu ya, diakumulasikan dan batasannya adalah 3 juta. Iya. Lebih dari itu adalah objek PPh. Oke, lanjut pagi ke contoh yang kedua. Ya, kedua contoh. Dibantu Pak Bima nih. Nah, Oh iya. bisa juga dilihat Terima kasih di Mas Bima. layar Ini gadget memang teman-teman. Tim kami sangat kuat nih, Iya. para kawan pajak nih. Siap, siap. Baik, contoh berikutnya adalah terkait fasilitas kendaraan. Ya, fasilitas kendaraan. Tadi batasnya berapa Mas? Batasannya adalah 100 juta untuk Ya. 12 bulan terakhir. Rata-rata Rata-ratanya. penghasilannya. Baik, di sini kita lihat ada Tuan JD, ini manajer eksekutif, ya, bekerja sudah 4 tahun Mas. Oke. Cuman Pak. dia tidak memiliki penyertaan modal. Dalam arti dia bukan pemegang saham. Oke. Kemudian Tuan JD tadi menerima fasilitas kendaraan berupa mobil sedan. Oke. Dan ketahui di tabel ini kawan pajak rata-rata penghasilannya berapa? Ya. Untuk bulan Januari, ya tadi fasilitas kendaraannya kita lihat ada 20 juta. Kemudian Februari nilai fasilitasnya 22 juta. Kemudian yang Maret 21 juta. Kita lihat dulu yang Januari. Rupanya rata-rata penghasilan dia selama 12 bulan terakhir, berarti dari Februari 2024 sampai dengan Januari tahun 2025 masih 95 juta Mas. Oke, 12 bulan terakhir rata-ratanya 95 juta. Berarti masih di Di bawah 100. 100 juta. 100 juta. Berarti nilai fasilitas yang diberikan di bulan Januari dikecualikan, masih dikecualikan. bukan objek PPh. Bukan objek PPh. Siap. Bagaimana dengan Februari? Rupanya Februari nilai rata-ratanya sudah di atas 100 juta. Iya, tipis nih, 105 105 juta. juta. Iya. Berarti nilai fasilitas bulan Februari sebesar 22 juta itu merupakan objek pajak. Oke, siap. Demikian juga untuk Maret karena juga nilai rata-ratanya Lebih tinggi lagi nih, lebih Pak. tinggi lagi di atas 100 juta maka juga merupakan Objek objek pajak. Sesederhana itu aja Mas. Oke, Ya. siap. Mungkin yang ketiga nih, contoh ketiga, dan mungkin ini contoh yang terakhir ya pagi ya, Iya. karena ternyata kalau kita lihat waktu sudah lebih dari 30 menit pagi Oh nih. iya, Oke, kita silakan pagi memulai. Sudah offset kita Iya. sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah. Masih ada satu contoh lagi yang penting kawan pajak. Jadi mohon jangan meninggalkan ruangan dulu ya. Iya. Ya, ini contoh yang penting. Jadi ini terkait fasilitas apartemen ya Mas. Jadi di sini ada pada bulan September tahun 2023 PT JC memberikan fasilitas apartemen kepada Nyonya JX. JX singkatan apa ya Mas? Susah ya. Wah, susah juga nih. Selaku pegawainya, nih, Iya. pegawainya ini penting, jangan yang non pegawai. Apartemen tersebut disewa PT JC dari pihak ketiga secara bulanan. Jadi bukan milik perusahaan sendiri, tapi dia menyewa ke pihak ketiga. Lainnya, iya. Kemudian selama bulan September, biaya-biaya terkait fasilitas apartemen bisa dirinci di sini. Biaya sewa apartemen 50 juta. Oke. Kemudian biaya pemeliharaan lingkungan 15
juta. Iya. Ya, kemudian biaya utilitas itu adalah 10 juta. Totalnya adalah 75 juta, Mas. Ternyata Totalnya besar karena besar mungkin banget ya. apartemen ya. Iya. Besar sekali. Agak mewah nih kayaknya. Agak mewah. Jadi kawan pajak semua tadi ada batasannya. Ya, batasannya berarti berapa? Cuman 2 juta rupiah. Cuma 2 juta, Pak. 2 juta rupiah. Jadi karena di sini nilai ya, fasilitasnya 75 juta, maka yang jadi objek pajak adalah 75 juta dikurangi dengan 2 juta atau 73 juta. Ini merupakan objek pemotongan PPh pasal 21. Seperti itu. Itu aja Mas contoh-contohnya. Oke, terima kasih Pak Agi, dan mudah-mudahan kawan pajak menjadi lebih paham nih terkait dengan cara untuk menghitung objek pajaknya ketika memang natura atau kenikmatan tersebut ada masuk yang mana yang dikecualikan, mana yang tidak, seperti itu. Dan mungkin juga tadi kalau kawan pajak agak sedikit bingung gitu ya, kok untuk misalkan bentuknya barang itu nilai barang, kalau untuk misalkan tadi fasilitas kok disebutkan contohnya biaya-biaya. Nah, perlu diingat ya, di PMK 66 disebutkan kalau bentuknya adalah fasilitas, itu adalah artinya diberikan kenikmatan, yang mana dasar nilainya adalah seluruh biaya yang memang dikeluarkan untuk memanfaatkan kenikmatan atau fasilitas tersebut. Gitu ya Pak Agi ya? Iya, betul sekali. Oke, jadi tadi sebutkan untuk apartemen ada biaya sewanya, ada biaya pemeliharaan lingkungannya, bahkan terkait tagihan listrik, air, dan internetnya pun juga masuk ya Pak Masuk Agi? semua. Oke, seperti itu. Demikian. Oke, kawan pajak, tidak terasa ya sudah lewat dari 30 menit. Jadi mungkin sesuai janji di awal, kita masuk kepada segmen membaca komen, yang mana itu adalah pertanyaan-pertanyaan dari kawan pajak semua terkait dengan tema kita pada kali ini. Ya, tadi ada yang bertanya terkait dengan tadi ada fasilitas futsal gitu ya pagi ya. Mungkin bisa diberikan lagi, disampaikan kembali bahwa tadi ada salah satu kawan pajak menanyakan, Pak, perusahaan kami memberikan fasilitas olahraga berupa istilahnya bisa bermain futsal seperti itu ya. Jadi dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawainya. Nah, itu penilaiannya seperti apa? Apakah semuanya menjadi objek pajak terkait pemberian fasilitas pusat tersebut, atau memang ternyata dikecualikan seperti itu, Pak? Silakan Pak Agi. Baik, terima kasih Mas Iqbal terkait futsal ya. Iya. Kebetulan Mas Iqbal ini suka main futsal, maka yang dipilih yang futsal teman-teman kawan pajak semua. Iya. Baik, tadi untuk fasilitas olahraga, ya ini kan tadi ada pengecualian untuk golf, untuk pacuan kuda, kemudian untuk balap perahu bermotor, terbang layang, dan otomotif. Ya, itu kalau itu yang 5 itu otomatis merupakan objek pajak. Tapi untuk yang lain, fasilitas olahraga, salah satunya futsal ya, futsal. Futsal, teman-teman semua kita tahu tadi bahwa ada batasannya. Jadi misalnya fasilitas berupa futsal di perusahaan itu kan bisa dihitung berapa nilai penyusutannya, berapa nilai operasionalnya, dan seterusnya ya, itu akan dihitung kawan pajak semua. Kemudian akan bisa dihitung berapa yang diterima oleh per pegawai kira-kira. Per pegawai berapa? Iya. Kalau melebihi 1,5 juta per pegawai per tahun, maka selisihnya merupakan objek pajak. Tetapi kalau masih di bawah 1,5 juta per pegawai per tahun pajak, ya otomatis fasilitas futsal tadi itu masih dikecualikan. Seperti itu Mas Iqbal. Itu ya kawan pajak cara untuk menilainya ya, menilai atau menghitung apakah ada objek pajak PPh-nya terkait dengan pemberian kenikmatan tadi berupa fasilitas olahraga futsal gitu ya. Yang mana sudah disampaikan juga oleh Pak Agi gitu ya di pemberian materi sebelumnya gitu ya, obrolan kita sebelumnya, bahwa untuk fasilitas olahraga itu memang ada pengecualiannya ya, pengecualiannya. Pertama tadi ya diterima oleh pegawai, khusus oleh pegawainya, bukan saudara pegawai atau keluarga pegawai gitu ya. Dan kemudian secara keseluruhan nilai maksimalnya atau batasan nilainya adalah tidak lebih dari 1,5 juta per pegawai per tahun pajak. Tahun pajak. Iya, makanya bukan per bulan kawan. Bukan per bulan ya, per pajak. tahun pajak. Makanya tadi sampaikan itu harus dibagi per pegawainya. Itu tadi bagi ya. Nah, dan untuk olahraga futsal itu tidak menjadi bagian daripada olahraga yang tidak mendapat pengecualian. Ya, tadi ada beberapa ya. Ada 5 ya. Ada 5, ada
olahraga golf, pacuan kuda, Ya. balap perahu bermotor, terus Terbang kemudian terbang layang dan Otomotif. otomotif ya pagi. Ya mungkin bisa kita lihat bahwa itu sifatnya sangat-sangat eksklusif Betul seperti itu ya. sekali, ya. Jadi itu tadi kawan pajaknya apa yang mungkin bisa disampaikan terkait dengan pertanyaan dari kawan pajak. Ya. Nah mungkin berikutnya Masih ada Mas? ada satu lagi nih pagi ya sebelum kita menutup ya, ada dari Anihuang 87 nih pagi ya terkait dengan apakah terkait dengan penggunaan kendaraan gitu ya pagi ya, terkait dengan fasilitas pemberian kendaraan tersebut, biaya-biaya apa sajakah yang memang bisa menjadi bagian penghitungan objek pajaknya pagi seperti itu. Mungkin bisa diceritakan, mungkin Baik. tadi kan ada untuk apartemen ada biaya sewanya, Ya. ada biaya utilitasnya. Mungkin kalau untuk pengendaraan kendaraan itu seperti apa pagi? Jadi kawan pajak semua ya, untuk fasilitas kendaraan dari pemberi kerja ya, tadi ada pengecualian. Yang pertama yaitu tidak memiliki penyertaan modal, Ya. bukan pemegang saham, dan rata-rata penghasilan brutonya masih di bawah 100 juta seperti Oke, itu siap. pengecualiannya. Pengecualiannya. Cuma tadi yang ditanyakan bagaimana cara menghitungnya. Mm-mm. Ya, cara menghitung fasilitas kendaraan tadi berapa? Kita lihat dulu kendaraan ini kendaraan milik perusahaan sendiri atau sewa. Kalau milik perusahaan sendiri tentu ada namanya biaya penyusutan. Iya. Ada biaya operasional, ada biaya bensin, mungkin untuk servis dan lain sebagainya. Itulah yang akan digunakan untuk menghitung nilai kenikmatan tadi berapa. Seperti itu Mas. Ya. Kalau berupa sewa, ya nanti kita lihat nilai sewanya berapa. Kemudian ya tadi untuk bensinnya berapa, untuk servisnya berapa kalau memang ditanggung oleh sini. Seperti Oke, itu. oke. Ya. Itu untuk menghitung berapa nilai kenikmatan yang akan menjadi objek pajak penghasilannya. Seperti itu. Itu aja Mas. Oke, Sederhana. ininya tadi ya. Fasilitas berarti artinya kenikmatan. Ya. Dasar nilainya adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memanfaatkan fasilitas tersebut. Kalau mobil tadi saya sampaikan pagi ya, kalau misalkan punya sendiri oleh perusahaannya dimiliki gitu ya, ada biaya penyusutan termasuk di situ. Kalau misalkan ternyata sewa gitu ya, dan memang si pemberi kerjanya mengeluarkan biaya tersebut ya, melakukan penyewaan, nah itu juga termasuk kepada bagian penghitungan objeknya. Gitu ya pagi ya? Ya, siap. Oke, nah kawan pajak saya rasa dan kami rasa gitu ya, dan waktu juga yang membatasi kita karena sudah lewat banget gitu ya, dari 30 menit sudah menunjukkan menit ke 42 nih pagi ya. Dan mungkin kita akhiri saja obrolan pajak kita pada episode ke-99 di Tax Lab ini gitu ya. Nanti jangan khawatir, akan bertemu kembali dengan sesama profesional penyuluh pajak ya. Mungkin saja bisa ketemu saya lagi atau Pak Gi lagi gitu ya. Kita ngobrol pajak lagi dengan tema-tema menarik selain daripada tema yang sudah kami sampaikan. Oke Pak Gi, mungkin ada sedikit yang akan disampaikan sebagai kalimat penutup. Ya. Silakan Pak Gi. Baik, terima kasih Mas Iqbal. Baik kawan pajak semua yang kami cintai di seluruh Indonesia. Semoga sedikit yang kami sampaikan pada sore kali ini bisa menambah pengetahuan dan keterampilan perpajakan bagi kawan pajak semuanya. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan pajak, sampai jumpa di Tax Lab episode berikutnya. Terima kasih atas kehadirannya semuanya gitu ya. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak kuat, Indonesia maju. Sampai jumpa kawan pajak semuanya di episode berikutnya.